Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Marcelo. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama ada pengertian. PPh pasal 24 mengatur tentang pengurangan pajak penghasilan yang telah dibayar atau terhutang di luar negeri yang diberikan kepada wajib pajak Indonesia. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang sama. Ini pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan atau dikurangkan dari PPh yang terutang di Indonesia. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03/2015 tentang tata cara pengurangan pajak yang dibayar di luar negeri. Lalu di sini ada syarat untuk mendapatkan pengurangan. Yang pertama, pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri harus berkaitan dengan penghasilan yang juga dikenakan pajak di Indonesia. Yang kedua, penghasilan tersebut harus berasal dari sumber yang terhubung dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Cara penghitungan pengurangan, PPh yang dibayar di luar negeri dapat dikurangi dengan PPh terhutang di Indonesia dengan ketentuan yang pertama, tidak lebih besar dari jumlah PPh terhutang yang seharusnya dibayar di Indonesia atas penghasilan tersebut. Yang kedua, pengurangan ini hanya berlaku untuk penghasilan yang dikenakan pajak di luar negeri dan memenuhi syarat. Di sini ada contoh soal. Berikut data-datanya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan yang pertama jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Yang kedua, berapakah PPh yang disetor di dalam negeri untuk pajak tahun. Kita cari PKP-nya. Dalam negeri ada 500 juta, negara A 2 miliar, negara B 2 miliar 250 juta, negara C 2 miliar 500 juta. Negara D 0. Kenapa 0? Karena negara D rugi. Lalu hasilnya ada 7 miliar 250 juta. Kita hitung utang pajaknya. 25% dikali 7 miliar 250 juta. Hasilnya adalah 1 miliar 812 juta 500 rupiah. Lalu kita cari KPLN-nya. Negara A 2 miliar dibagi 7 miliar 250 juta dikali 1 miliar 812 juta 500. Yang hasilnya adalah 500 juta. Lalu yang dibayarnya 40% dikali 2 miliar, hasilnya 800 juta. Di sini kita milih yang nominalnya paling kecil adalah 500 juta. Lalu negara B 2 miliar 250 juta dibagi 7 miliar 250 juta dikali 1 miliar 812 juta 500. Hasilnya 562 juta 500. Yang dibayarnya 35% dikali 2 miliar 250 juta sama dengan 787 juta 500. Yang paling kecil yang kita ambil yaitu 562 juta 500. Yang negara C 2 miliar 500 dibagi 7 miliar 250. Lalu dikali 1 miliar 812 juta 500 sama dengan 625 juta. Dibayar 25% dikali 2 miliar 500 juta sama dengan 625 juta. Yang paling hasilnya sama, jadi pilih yang mana aja. Lalu yang sudah ditandain centang, kita cari jumlah kredit luar negeri. 500 juta ditambah 500 juta ditambah 625 juta
Hasilnya adalah 1.687.500.000 rupiah. Lalu kita total utang pajak yang harus dibayar. 1.812.500.000 rupiah dikurang 1.687.500.000 rupiah, hasilnya sama dengan 125 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.